We are HR and this is We Are Here. Tapi kok sepi ya, aku kayak sendirian banget deh hari ini. Iqbal, halo Iqbal. Iqbal. Sorry. Baru menegak air minum nih, Kak. Ih, kamu kayak podcast apa tuh yang makan-makan tuh namanya? Apa tuh? ASMR. Nah, kita mah bukan podcast ASMR kali. Iya, nanti ya selanjutnya kita ASMR ya. Iya, boleh. BTW teman-teman, selamat pagi dan welcome to We Are Here. Oke, halo lagi buat kalian-kalian yang masih setia di podcast We Are Here. Terus buat yang baru pertama kali denger, selamat datang juga. Kita kenalan dulu kali ya sebagai podcaster pendatang baru. Nama aku Riri dari tim Employer Branding Paragon. Dan temen aku... Dan aku Iqbal dari tim Employer Branding Paragon juga. Nah Kak, BTW aku seneng banget nih Kak. Akhirnya kita udah sampai di episode keempat loh podcastnya. Padahal kita baru episode keempat ya, belum ngalahin sinetron Cinta Fitri yang udah 7 season gitu kan. Tukang bubur naik haji Benar. udah 2000-an episode gitu kan. Sampai tukang buburnya meninggal tahu. Oh iya. Iya. Oke, ini bukan podcast tentang tukang bubur naik haji tapi ya. Iya, bukan. Mungkin nextnya kita bahas kali ya. Oke, nah kita juga mau ngucapin makasih banyak nih buat temen-temen yang udah dengerin dari episode ke-0 sampai ke-3 kemarin. Dan jangan lupa buat dengerin terus podcast We Are Here ini gitu, karena tujuan kita di sini gak lain dan gak bukan adalah supaya didengarkan oleh kalian gitu. Tapi aku bener-bener nggak terima banget. Jadi di episode ke-3 kemarin, Kenapa tuh? aku dibilangin kalau badan aku tuh sedikit, nggak sedikit sih, sangat melar gitu ya. Ya maaf aja nih, sekarang udah turun 16 kilo, udah kembali lagi seperti semula ya. Wow. Jadi kalau misalnya kita sepedahan nih di kampung baru, mau bonceng-boncengan, udah nggak bakalan dikatain lagi sama Pak Satpam ya. Mohon diingat-ingat ya. Udah bisa reptil ya kalau di Bandung, rempetilu gitu. Iya benar, udah bisa reptil pokoknya mah. Lanjut jadi di podcast ini kita mau bilang makasih banget nih buat teman-teman yang udah setia dengerin. Nah, yang belum dengerin boleh banget ikutin dari awal podcast We Are Here ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang Paragon ya. Dan ngomong-ngomong nih, gak bosen-bosen aku ngingatin teman-teman di rumah di masa pandemik gini. Wajib banget teman-teman menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Tetap di rumah aja, dan kalau kepepet banget harus keluar, please banget tetap pakai masker gitu Bang. Bener, setuju banget Kak Riri. Yuk semangat teman-teman yuk, bentar lagi kok, ini bakalan beres bentar lagi pandemiknya gitu ya. Pokoknya tetap patuhi protokolnya, kita sama-sama saling jaga gitu. Dan aku pun kalau keluar rumah gitu ya, sesimpel ke dapur gitu, karena emang aku ngekos kan, atau misalkan beli makan atau ke minimarket gitu kan buat beli keperluan kos, aku tetap pakai masker loh. Meskipun pas awal-awal dulu pas sering banget pakai masker tiap hari tuh, aku ngerasa beruntusan banget di muka gitu Kak Riri. Ngerasain gak sih Kak Riri pas awal-awal pandemi gitu kan, tiap hari pakai masker gitu kan? Kalau aku tuh jerawatan gede-gede tahu Bal, bukan beruntusan doang. Oh iya. Parah banget. Oh, kalau aku sih untungnya beruntusan aja gitu. Tapi untungnya nih ya, aku pakai Wardah Echinoderm series sih, dan habis itu langsung hilang tuh beruntusannya. Oh, kamu pakai itu? Pakai itu bener? Iya, aku pakai itu. Ih parah. Iyalah. Aku juga pakai tahu. Kan aku juga nih jerawatan, benar-benar jerawatan dari SMP yang nggak sembuh-sembuh. Terus kemarin waktu corona itu pakai masker. Nah, muncullah itu jerawat-jerawat yang gede-gede gitu. Pakai ini aja rangkaiannya Echinoderm yang ditotolin gitu di jerawatnya, terus beneran kempes. Terus sekarang udah pakai itu kan kurang lebih berapa lama ya, 3 bulanan lah, tiba-tiba kempes sendiri. Terus sekarang alhamdulillah udah sembuh, akhirnya bisa ganti deh ke rangkaian lainnya. Udah pakai White Secret nih aku, lumayan tahu hasilnya, bener-bener buat Iya bener-bener alhamdulillah ya. Selain lebih langsing, juga sekarang bisa lebih cerah pakai White Secret. Keren. Alhamdulillah. Tapi bisa-bisanya banget ya kita promosi di tengah-tengah podcast. Tapi ngomong-ngomong nih ya tentang apa tuh namanya, rangkaian perawatan.
kamu kan laki-laki, tapi pakai skincare juga kan? Iya, pakai dong. Salutlah sama laki-laki, karena kan kita udah denger banget nih stereotype bahwa laki-laki itu gak boleh ngerawat diri. Ini menurut aku, jadi ini tuh udah jadi mindset kemarin sore gitu. Makin kesini, tapi lama-lama laki-laki tuh lebih mengerti style, makin ngerawat diri, biar jadi kaum good looking, ya bener gak sih? Bener banget tau Kak, karena kayaknya kaum good looking tuh punya privilege tersendiri gitu ya. Yalah, ganteng. Iya, nah tapi terlepas dari itu gitu, aku emang ngerawat diri sih sebenarnya ya. Karena menurut aku ngerawat diri tuh nggak melulu identik dengan cewek gitu. Terus menurut aku setiap orang gitu ya, mau cewek mau cowok, merawat diri tuh wajib banget sih menurut aku gitu ya. Nggak terbatas tuh gendernya apapun gitu. Karena menurut aku juga merawat diri itu adalah salah satu cerminan kita gimana kita mencintai diri sendiri alias self love, dan sebagai bentuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Menurut aku kayak gitu sih, makanya kita perlu banget nih merawat diri. Nah, bener banget tahu. Aku tuh setuju banget nih sama pendapat kamu. Tapi yang buat aku penasaran nih, kamu kan cowok, tapi kamu kerja di Paragon, di mana Paragon itu kan FMCG company gitu ya. Nah, ngapain sih kamu dulu kerja di FMCG company di bidang beauty ini? Nah, ini kayak di interview lagi gitu ya. Interview sama Pak Salman dan sekeluarga gitu. Ayo loh. Oke, nah jadi sebenarnya dulu itu pas awal-awal kuliah, karena kan aku emang jurusannya di kimia gitu kan. Nah dulu tuh aku tertarik banget gitu, kayaknya kerja nih kalau misalkan kerjanya tuh di lab kosmetik gitu kan. Terus dulu tuh aku udah punya gambaran karena aku orangnya visioner banget, asik. Nah terus kayak ya udah kayak make up di masa depan tuh kayaknya akan gini deh. So iya banget gitu ya, padahal masih mahasiswa gitu, ngerti apaan soal formulasi gitu. Terus ya udah gitu kan. Terus kalau menurut aku make up tuh adalah suatu produk yang kelihatan banget hasilnya gitu kalau orang-orang pakai gitu ya. Dan aku tuh seneng banget kalau misalkan ada orang-orang yang seneng dengan produk atau karya yang kita bikin gitu, karena mereka kan happy juga gitu kan kelihatannya. Nah, karena orang-orang pakai make up gitu kan, pakai kosmetik atau pakai personal care itu kan tujuannya biar makin pede gitu. Iya nggak sih Kari? Betul. Cewek-cewek lebih pede kan. Nah, aku tuh seneng banget kalau orang-orang lebih happy, lebih pede ketika menggunakan produk-produk yang aku bikin. Kayak gitu sih. Meskipun pada akhirnya aku sekarang di HR gitu kan, karena dulu pas aku kuliah pun aku mengambil beberapa mata kuliah manajemen dan aku tertarik banget di dunia manajemen. Akhirnya aku di HR dan gak jadi deh kerja di lab R&D-nya. Gak apa-apa, namanya juga kerja ya, kita harus bisa menyesuaikan gitu. Betul. Ya. Nah, dan di beauty industry ini juga kan kita nggak melulu ngomongin make up, pasti ada personal care-nya. Kayak apa tuh Bal? Shampoo, terus facial wash, deodoran, terus birth serum, ya nggak sih? Iya benar, ada juga. Banyak banget. Nah terus menurut aku di zaman kayak gini tuh pasti hampir semua orang kan butuh yang namanya personal care. Kalau bahasanya mah kan merawat diri itu nggak mengenal gender. Betul. Siapa orang yang nggak kenal personal care? Berarti orang itu sehari-hari nggak mandi, bener nggak sih? Iya bener lah. Iya kan? Dia nggak mandi berarti. Nah tapi sekarang kan Iqbal posisinya di HR. Artinya ketika kamu ada di HR, kamu tuh memanage orang-orang yang ada di dalam. Benar. Tapi gimana ya rasanya jadi tim R&D yang harus bikin make up dan personal care, terus juga harus ngenalin nih maunya laki perempuan tuh kayak gimana. Bener. Terus ada juga nih tim sales yang ngejual barang, tapi yang dijualnya itu make up sama personal care. Bener sih, bingung ya kalau aku jadi R&D atau jadi tim sales Kak kayaknya. Iya. Nah guys, gini ya, kalau pengalaman gue gitu ya, kalau ditanya ngapain kerja di R&D bidang industri ya, apalagi industrinya kosmetik, itu karena simple as gue itu senang riset gitu. Jadi menciptakan hal-hal baru itu seperti memunculkan kepuasan tersendiri nih buat gue. Nah, mau itu industri kosmetik maupun industri apapun, nah kayaknya itu tuh memang kesenangan gue gitu untuk berinovasi dan beride. Nah, tapi yang justru gue rasain saat ini adalah masih banyak banget nih orang-orang yang narrow minded justru gitu, berpikiran sempit bahwa si kosmetik itu adalah make up gitu. Yang dimana ketika ada cowok gitu ya kerja di industri kosmetik itu menjadi sesuatu yang dianggapnya tuh nggak biasa gitu. Padahal berdasarkan si pengertian undang-undangnya sendiri ya, bahwa kosmetik itu bukan hanya untuk merias fungsinya gitu, tapi untuk membersihkan, untuk mewangikan juga itu termasuk definisi dari kosmetik. Nah, kalau pengertiannya seperti itu, berarti kan produk-produk seperti sabun, pasta gigi, parfum, sampo gitu ya, itu merupakan juga bagian dari kosmetik.
dan itu dipakai oleh cewek dan juga oleh cowok sehari-hari gitu kan. Nah jadi it's a big lie kalau ada seorang cowok gitu bilang gue nggak pakai kosmetik loh, itu bohong gitu. Karena kalau ada beneran orang yang seperti itu berarti orangnya jorok banget gitu guys, karena dia nggak pernah mandi, dia nggak pernah sampoan, nggak pernah gosok gigi, nggak pernah pakai deodoran gitu, kayak ih banget gitu ya. Nah kemudian bicara soal R&D yang pasti sangat erat, itu dia dengan aktivitasnya itu adalah trial di laboratorium ya, karena R&D itu kan membuat prototipe kosmetik skala lab dan kemudian kita evaluasi gitu ya dari segi kualitas, keamanan, kemanfaatan dan kehalalan produknya juga gitu. Karena di Paragon itu kan adalah salah satu perusahaan yang merupakan pionir dari halal kosmetik ya, dari wadah kosmetiknya gitu. Jadi halal juga memang merupakan suatu parameter yang kita harus penuhi gitu. Nah, dalam creating prototype ini, tim R&D itu tentu saja harus berkoordinasi dengan banyak pihak juga ya, terutama dari tim marketing, kemudian tim PID atau Product Innovation and Development. Nah, kemudian di mana kita itu akan berkolaborasi untuk menemukan opportunity dari pain and gain dari konsumen kosmetik, kemudian melalui proses design thinking atau mengerti lebih dalam terhadap konsumen supaya produk yang kita hasilkan itu tidak hanya inovatif tapi memang menjadi solusi nih bagi konsumen yang akan menggunakan produk kita nanti gitu. Nah, kemudian feedback yang baik dari konsumen ini nanti yang akan memunculkan trust pada produk kita gitu, men-trigger terjadinya repurchase, kemudian dengan sendirinya akan menjadi margin dan profit yang juga sehat gitu bagi keberlangsungan perusahaan gitu. Karena mau nggak mau kita kan tetap namanya bisnis ya geng, jadi jualan itu harus tetap gitu ya, dan perlu tetap menganut prinsip ekonomi gitu. Nah kalau berbicara tentang prinsip ekonomi mungkin nanti beda lagi ya, akan lebih erat kaitannya sama tim sales gitu sih kalau pengalaman gue jadi R&D di industri kosmetik gitu. Bal sama Riri, haha. Lupa Bal, aku kira teh cuman kita berdua aja di podcast sekarang. Iya ya. Maaf iya. Oh mohon maaf ya, sorry nih ngeganggu nih, tapi kan memang diundang juga saya. Kita lupa keasikan berdua. Oh iya betul, kita lupa ya keasikan berdua soalnya. Oke, tapi nih bukannya kita lupa, sebenarnya kita takut podcastnya diambil alih sama kakak-kakak ini. Soalnya mereka udah terkenal sih jadi MC di Paragon. Iya nggak Bal? Bener nggak Bal? Iya bener banget kak. Mereka terkenal kan ya jadi MC di Paragon, kita nggak mau nih pendengar kita beralih ke mereka. Makanya kita, ya udahlah, gitu aja ya. Jangan bilang-bilang tapi ya. Iya, oke. Ini rahasia kita berdua aja ya, Pal. Iya. Oke, Mas. Halo. Boleh dong kenalan dulu. Ada siapa aja ini di sini? Halo, salam kenal ya. Nama gue Bayu Ahmad. Saat ini Inca juga sebagai R&D Color Cosmetic Manager di PT Paragon Technology and Innovation. Salam kenal semuanya. Halo, Kak Bayu. Halo Riri, Iqbal, salam kenal juga nih. Ya. Halo. Oke, aku Ya. Rashid. Sekarang handle lokal modern trade di Direktorat Komersial Paragon. Kalau mau kenal lebih lanjut, boleh banget loh follow IG aku di @rashidhalimi. Aduh, langsung tambah 10.000 followernya. Kesel. Langsung ya. Halo Mas Rashid. Iya, halo Bayu. Kita ketemu lagi. Kita sering banget ya punya acara bareng ya Mas ya. Waduh, tuh kan Kak. Nah, nanti episode 5 kita podcastnya bareng kita ya. Aduh, sudah cukup Mas. Kita cuman punya panggung ini aja Mas. Jangan diambil juga Mas. Mungkin udah aja kali ya podcast kali ini. Makasih banyak loh Kak Bayu, Atau Mas kita ambil alih Rashid. aja ya. Ya, terima kasih, dadah. Waduh. Ya udah, saya pegang mic aja nanti. Kita ambil alih aja. Kita jadi nanya Riri sama Iqbal kita yang hostnya. Gimana? Oke nih, anak komersil tuh emang jiwa jualannya tuh udah mendarah daging gitu ya. Sampai lagi podcast pun tetap jualan akun IG sendiri loh. Luar biasa emang ya Mas Rashid ini. Iya dong. Jualan dimanapun. Kalau mau follow aku di Bayu Ahmad For ya teman-teman. Oke, tetap ya ada juga @bayuahmad_ ya. Enggak, salah, Bayu Ahmad For. Oh, salah. Oke, kenalannya udah cukup aja ya, biar penggemar kita nggak berpindah ke lain hati. Cukup di kita aja pokoknya. Oke, bercanda ya. Oke, nah kakak-kakak, tadi kan dari Kak Bayu udah bilang gitu ya, kenapa pengen kerja di beauty industry gitu, karena suka riset gitu kan, suka bikin sesuatu hal yang baru nih. Nah, kalau dari Mas Rashid sendiri, gimana sih ceritanya sampai mau kerja di beauty industry?
Nah, pertanyaannya ini sebenarnya juga sering ya ditanyain ke aku ya. Jadi kalau ngejawab pertanyaannya Iqbal ini, sebenarnya aku tuh dulu termasuk yang agak-agak narrow minded gitu ya soal kosmetik kayak yang dibilang Bayu tadi gitu. Soalnya dulu kalau flashback pas apply ke Paragon, aku tuh juga dulu sempet malu-malu jujur nih, sempat malu pas mau apply. Apalagi kan dulu produknya masih Wardah dan Putri gitu ya. Kalau dengar kata Wardah, Putri kan pasti kayak mindsetnya oh ini produk cewek banget gitu. Nah cuman Benar. untungnya dulu narrow mindednya tuh nggak akut banget gitu, jadi masih ketolong lah. Karena aku juga masih kepikiran nih kalau yang namanya perusahaan, apalagi kan Paragon ini kan dari hulu ke hilir gitu ya, pasti adalah posisi buat cowok, pasti butuh karyawan buat cowok gitu. Dan waktu itu aku memang ngincernya itu industri FMCG gitu, jadi Paragon ini masuk lah. Nah kebetulan ternyata alhamdulillah diterima. Pas udah masuk, sebenarnya kebetulan divisi aku tuh banyak cowoknya gitu. Bahkan sampai sekarang ya di komersial pun, tepatnya di divisi sales operation itu juga banyak cowoknya gitu. Nah terus emang pengalaman kerja selama ini tuh bikin aku lebih open mind juga ya. Walaupun produk Wardah, Putri dan Makeover Emina ini tuh produknya untuk cewek, terus SPG-nya kan juga pasti cewek gitu. Tapi sebenarnya di tanda kutip dapurnya itu tuh banyak cowoknya yang terlibat gitu. Dan kalau buat aku sih yang terpenting bukan soal ini buat cowok atau cewek ya, tapi aku happy di Paragon ini sebenarnya lebih karena value dan culture-nya tuh yang kayaknya klik banget sama aku gitu. Asik. Asik ya. Nah, terus kalau di spesifik komersial nih sebenarnya kalau kerjaannya ya selain analisis data, bikin dan juga eksekusi strategi, tapi yang nggak kalah penting itu juga kita harus menjalin relasi sama customer. Kalau customernya itu kita biasanya pemilik toko-toko retail. Nah kebetulan di sini aku tuh handle chain lokal modern market gitu, seperti kayak supermarket atau minimarket lokal. Tapi sebenarnya kalau di luar yang aku handle tuh masih banyak juga channel-channel yang lain kayak toko kosmetik, department store, e-commerce dan lain-lain. Nah, terus tim komersial ini juga sebenarnya kan yang berada di ujung tombak karena perannya lebih ke gimana sih biar toko-toko mau beli produk kita terus dijual ke shoppernya gitu. Terus gimana biar shopper juga mau beli produk kita yang udah ada di toko. Jadi tim komersial ini juga butuh kolaborasi dengan banyak pihak seperti tim distribusi atau Parama, kemudian tim marketing, finance dan lain-lain. Seru nggak tuh Kak Iqbal dan Riri? Ih, seru banget. Ternyata jadi tim sales operation tuh seru banget ya kali ini ya. Kayak elegan loh tim sales tuh. Iya, benar. Iya kan, nggak cuma jualan doang, tapi harus analisis data, bikin strategi dan lain-lain. Dan ini pasti butuh skill banget sih, gitu ya. Dan nggak ada kuliahnya. iya benar, nggak ada kuliahnya. Betul. Dan alhamdulillahnya lagi ya Mas Rashid ya, dapat jodoh dan sekarang udah punya 2 anak ya Mas Rashid kalau nggak salah. Aduh, dibahas lagi itu. Iya, semoga ini bisa menjadi Iya benar. semoga bisa menginspirasi cowok-cowok yang awalnya itu masih belum yakin nih buat ke Paragon, tapi setelah mendengarkan inspirasi dari Mas Rashid ini makin yakin gitu ya, biar dapat jodoh juga kayak Mas Rashid gitu. Ya benar banget nih. Semoga cerita aku menginspirasi para pendengar supaya cepet-cepet join ke Paragon ya. Mungkin itu alasannya join ke Paragon kali ya Mas Rashid ya. Baik, jangan buah kartu gitu dong. Atau jangan-jangan itu juga jadi salah satu alasan istri saya join ke Paragon ya, supaya bisa dapetin saya. Pede banget. Canda guys, canda. Bisa jadi. Nanti kita coba tanya langsung ya ke Mbak Vindinya. Aduh, jangan rahasia. Next. Lanjut ya. Nah, ngomongin kerjaan kan pastinya nih kita nggak jauh-jauh dari challenge yang akan selalu kita hadepin. Kalau misalnya dari Kak Bayu sama Mas Rashid, tantangannya menjadi R&D dan komersial di beauty industry itu apa sih? Oke. Kak Bayu dulu deh, boleh Kak Bayu. Aku dulu ya. Oke. Kalau berbicara soal challenge ya, untuk menjadi seorang R&D di industri kosmetik, buat aku itu kalau bisa aku summarize ada 3 poin utama gitu. Yang pertama, di industri kosmetik itu teman-teman sangat banget dinamis gitu. Apa yang tren hari ini itu belum tentu loh jadi tren besok gitu ya. Begitu pula sebaliknya, apa yang biasa-biasa aja di hari ini bisa banget jadi ngetren untuk besok gitu. Jadi developmentnya pun harus sangat dinamis dan agile gitu. Nggak bisa tuh kayak yang slow motion gitu, nggak bisa kalau development kosmetik di industri kosmetik.
Nah, jadi speed dalam development suatu kosmetik itu memang menjadi suatu strategi utama nih yang untuk kita bisa bertahan di industri ini gitu. Harus gercep lah ya istilahnya. Karena kalau enggak kita bakal ketinggalan tren banget gitu dibandingkan sama kompetitor-kompetitor yang lain gitu. Tren kosmetik itu sangat dinamis dan sangat cepat berubah gitu. Nah, kadang kita juga suka dituntut untuk jadi cenayang nih dalam ngelihat tren beberapa tahun ke depan. Kira-kira 2 tahun lagi apa yang bakal hype ya, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, karena kita harus sudah mulai menyiapkan dari sekarang gitu. Kalau enggak kita akan terlambat gitu dibandingkan sama kompetitor-kompetitor lain gitu. Nah, iya. itu tuh sulit gitu ya, karena apa? Karena ketidakpastiannya sangat tinggi ya gitu, karena kita nggak tahu nih bakal belok kemananya tuh kita nggak tahu. Nah, tapi sebetulnya kalau buat aku itu seru banget gitu. Kenapa? Karena orang-orang seperti aku tuh yang suka banget berinovasi, suka challenge yang tidak monoton gitu. Jadi dengan kedinamisan itu justru challenge yang buat aku itu menarik untuk dijalankan gitu sih. Nah, kemudian aku juga orang yang menganut pemikiran bahwa kita itu tidak akan sukses kalau misalnya ada di zona nyaman terus gitu. Jadi dengan adanya challenge yang dinamis ini justru itu memacu kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua, di Paragon itu kan perusahaan lokal ya. Nah, perusahaan lokal yang sekarang itu sudah menjadi market share nomor 1 di Indonesia, dan sehingga saingannya itu sudah harus dengan multinational company. Nah, itu menjadi challenge tersendiri juga gitu, karena membuat R&D itu knowledge development-nya harus setara dengan mereka, harus bersaing dengan SDM global gitu. Sehingga tidak heran ya kalau misalnya ngelihat teman-teman R&D Paragon itu banyak yang di training atau berangkat ke exhibition ke luar negeri gitu untuk ikut exhibition, kemudian ikut ketemu sama training sama supplier, sama principal, kemudian ketemu sama konsultan, sama expert gitu untuk problem solving, untuk konsultasi. Tidak lain dan tidak bukan memang untuk mengimbangi sumber daya global supaya kita pun open minded, kita pun punya knowledge yang sama dengan expertise yang ada di seluruh dunia gitu sih. Jadi insight-insightnya itu, teknologinya itu terpaparnya itu memang dari global, tidak hanya lokal gitu, karena kita targetnya itu bersaing dengan multinational company gitu. Kemudian yang ketiga nih challenge-nya adalah karena sebagai cowok yang kerja di industri kosmetik itu kadang suka takut ada judgement gitu ya dari orang lain ya, itu manusiawi lah gitu, karena di Indonesia ini kan masih budaya ketimuran yang memang masih ada lah gitu ya, antara apa sih yang harus dilakukan cowok, apa yang harus dilakukan cewek gitu ya. Nah, tapi semakin kesini justru aku tuh semakin menyadari bahwa itu tuh nggak relevan gitu. Kenapa? Karena aku kan tadi menyampaikan ya, pengertian kosmetik itu ternyata nggak sesempit itu ya. Pengertian kosmetik itu cukup luas gitu ya. Dan kosmetik itu bisa aku bilang dia itu genderless gitu. Nah, setelah tahu tentang pengertian kosmetik itu, aku mulai bisa berpikir lebih dewasa bahwa pekerjaan R&D di PT Paragon ini, meskipun aku cowok gitu yang kerja di industri kosmetik, tapi ini tuh pekerjaan yang halal loh gitu ya. Dan aku nggak mau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan ini gara-gara aku punya pikiran yang old school bahwa kosmetik itu identik dengan cewek gitu. Padahal sebetulnya pengertian kosmetik itu sangat luas, personal care juga kosmetik gitu ya. Sehingga ya, itu tuh udah genderless gitu, cewek ataupun cowok tuh bisa gitu untuk memakai kosmetik gitu, karena sabun tadi ya, parfum, shampoo itu juga sudah termasuk ke dalam kategori kosmetik. Ditambah sekarang Paragon kan udah melaunching produk terbarunya ya, yang main series ya, ada Kaf gitu ya. Kaf, iya. Nah, ini merupakan skincare dan personal care yang memang khusus ditujukan untuk pria gitu ya. Nah, ini semakin meyakinkan aku bahwa teman-teman di luar sana tuh nggak usah khawatir dengan cowok yang kerja di industri kosmetik. Itu sudah menjadi sesuatu yang biasa aja sekarang gitu, karena berpikirnya udah jangan old school lah bahwa kosmetik itu wanita, enggak gitu, karena memang secara pengertian pun kosmetik sangat luas dan bisa dipakai genderless gitu sih. Iya. Gimana Mas Rashid? Kalau Mas Rashid sendiri gimana nih? Tentunya challenge-nya juga ada dong ya. Kalau di Bayu tadi mungkin challenge-nya banyak di trend development gitu ya. Di komersial ini pun juga mengalami kedinamisan gitu. Jadi mungkin kedinamisannya ini lebih ke arah marketnya gitu ya. Jadi market beauty industry ini tuh
nggak kalah dinamis gitu. Bisa aja misalnya hari ini yang laku itu produk lipstick moist gitu, tapi ternyata berapa bulan lagi tuh bisa berubah banget tuh, bisa jadi ganti ke lipstick matte. Jadi misalnya sekarang ada channel X gitu ya yang menjadi primadona, trafficnya tinggi, tapi bisa aja itu beberapa bulan kemudian justru malah channel Y yang menjadi rising star dan channel X-nya tadi kayak trafficnya menurun. Oh gitu. Gitu. Jadi emang gila banget sih kedinamisan market beauty ini. Nah itu tuh jadi challenge yang lumayan nih. Soalnya kan kita harus selalu ngupdate ya strategi kita biar selalu relevan dengan kondisi marketnya. Nah bahkan Paragon nih kayak sering dituntut nih agar bisa selangkah lebih maju gitu daripada market atau dari kompetitornya. Ini kan Paragon atau brand-brand Paragon ini kan sekarang jadi market leader ya. Jadi tantangannya itu bukan hanya gimana bisa beradaptasi dengan market, tapi justru kita yang harus bisa menciptakan market itu sendiri. Kalau tim komersial nggak berinovasi untuk ngotak-atik market gitu ya, nanti market beauty-nya bisa turun gitu ya, nggak akan tumbuh. Betul. Nah, terus yang kedua nih, kalau khusus challenge sebagai cowok, nah ini juga seru sebenarnya. Kan tim komersial ini tugasnya jualan ya, bahkan seringkali benar-benar hard selling gitu, jualan ke customer atau ke shopper gitu. Jadi kan mau nggak mau kalau kita mau jualan produk kosmetik ya kita harus update dong sama tren kosmetik itu seperti apa gitu, biar kita juga bisa meyakinkan mereka buat mau beli produknya Paragon. Nah ya kalau cowok gimana sih gitu ya, harus ngikutin tren kosmetik yang sekarang mungkin masih didominasi marketnya oleh perempuan, jadi kan ya agak susah, jadi challenge sendiri gitu ya. Tapi so far nggak jadi beban sih, soalnya kan kita juga dibantuin ya, dapat support dari beberapa pihak terkait untuk ngupdate tren kosmetik itu. Nah terus ini mah suka jadi ada cerita lucu juga nih, kalau misalnya pas aku yang ini kan aku cowok gitu ya, presentasi produk kosmetik ke buyer toko gitu, yang biasanya buyernya tuh cewek, udah gitu mereka lengkap nih pakai lipstick, pakai bedak, eyeliner gitu ya. Sedangkan aku yang presentasikan polosan gitu ya, paling sabun muka doang gitu ya, nggak pakai dekoratif macam-macam. Nah tapi tuh kayak mungkin kalau orang lihat tuh kayak itu sotoy banget sih, cowok mukanya polosan jelasin kosmetik ke cewek gitu kan. Jadi itu kayak suka jadi cerita lucu aja sih, karena malah si ceweknya itu tuh manggut-manggut gitu kalau misalnya pas aku present. Jadi wah ternyata walaupun aku nggak pakai dekoratif, aku tuh bisa meyakinkan ke si buyer itu tren lipstick tuh sekarang lagi apa sih, kemudian bedak tuh kondisinya lagi kayak gimana sih gitu. Jadi itu suka kayak jadi cerita lucu aja sih buat kita di komersial gitu. Serius beneran pernah kayak gitu Mas, di kota apa? Sering itu banyak. Sering. Kan biasanya kayak kalau misalnya tiap awal tahun kan suka presentasi plan di tahun itu mau ngapain aja gitu kan. Nah kita tuh harus cerita juga kan. Iya. Tren kosmetik itu nanti di tahun itu mau kayak gimana, biar nanti jualan kita tuh diambil sama mereka. Nah itu tuh yang jadi suka kayak lucu, ini nggak salah nih aku yang present ke pengguna kosmetik sebenarnya gitu. Lebih tahu dari MUA kayaknya Mas Rashid nih. Nggak juga sih kalau sama MUA. Sampai shade-nya juga hafal kayaknya Mas Rashid mah. Aduh. Tahu nggak? Jadi dulu aku 2 tahun yang lalu nih kan pernah induction. Nah waktu itu yang datangnya itu Kak Bayu. Kak Bayu juga punya. Masa sih? Iya, Kak Bayu pernah tahu cerita lucu gitu sama kita waktu induction. Yang zaman dulu Kak Bayu pakai lipstick tapi harus pulang dulu ke mes. Gimana itu ceritanya? Ceritain lagi dong Kak Bayu, ceritain lagi. Oke. Jadi itu pengalaman pertama kali masuk kerja kan, karena tadi aku bilang aku di industri di Paragon itu di bagian color cosmetics ya. Jadi kan memang sediaan-sediaannya sebagian besar make up gitu ya. Meskipun ada memang subdivisi yang mengerjakan skincare juga gitu ya. Nah kalau di aku memang aku sebagai waktu itu formulator memang harus mencoba tuh si lipstiknya. Kenapa? Karena aku nggak akan tahu si lipstik itu bagus apa enggak kalau aku nggak mencoba kan gitu. Nah oleh karena itu, tapi aku malu kan sebagai cowok mau mencoba itu di kantor tuh nggak mungkin. Makanya dulu aku bilang ke superior aku, ke dokter Sari waktu itu, dokter Sari aku mau sih pakai gitu, tapi aku harus bawa dulu ke mes karena aku nggak mau pakai di kantor.
kayak gitu. Jadi dulu sempet kayak gitu juga gitu, karena aku mau profesional gitu ya sebagai formulator di R&D, mau profesional dengan mencobanya, tapi aku pun masih punya malu gitu ya untuk tidak mencobanya di depan umum gitu. Nah tapi waktu itu mencari jalan tengah, aku tetap mau pakai, tapi ya nggak apa-apa aku bawa dulu gitu supaya nggak ada orang yang lihat. Nah tapi memang balik lagi ke niatnya kan, niatnya bukan untuk pulang terus mangkal kan pakai lipstiknya gitu kan. Jadi memang untuk profesional kerja, dan aku dapat uang dari situ dan halal, ya udah gitu. Maksudnya itu sebatas pekerjaan aja. Jadi jangan yang takut gitu untuk cowok kerja di industri kosmetik gitu. Tapi kan jatahnya tuh panas ya kak. Itu kakak siang-siang bolak-balik dari lab terus ke mes yang jauh banget kan itu kan dari mes. Ya kan namanya juga perjuangan. Tapi akhirnya gimana? Sekarang kan udah lama nih. Sekarang akhirnya aku tadi ya lebih open minded bahwa ya ini namanya pekerjaan gitu, dan teman-teman aku juga yang cowok-cowok di R&D akhirnya memberanikan diri untuk pakai di kantor, dan itu memang kita berpikirnya kalau dulu kan suka diketawain kok kayak gitu. Tapi sekarang juga orang-orang teman-teman di sini juga udah mengerti gitu bahwa itu pekerjaan yang harus kita lakukan karena kita dibayar untuk mengevaluasi itu. Jadinya sekarang suasana kantornya pun udah bukan yang menjudge bahwa kok cowok pakai lipstick, enggak kayak gitu. Jadi udah biasa kalau di R&D lihat pakai shadow gitu, blush on berarti ya. Udah biasa. Iya, daripada bolak-balik capek, Bang. Betul. Ya, betul, karena kita memang sedang mengevaluasi gitu kan. Tapi dulu mungkin Dokter Sari juga mungkin dulu mengerti ya bahwa kaget kali ya si Bayu ini gitu, begitu masuk harus menggunakan kosmetik, makanya dulu diiyahin gitu. Ketika aku bilang aku harus pulang ke mes, dibolehin. Tapi akhirnya Dokter Sari mungkin udah mikir, oh nanti juga dia mungkin capek sendiri, dan bener kan gue capek sendiri. Akhirnya ya udah gitu. Dulu karena itu aku berpikirnya, karena dulu aku masih narrow minded bahwa cowok itu memang ya jangan pakai kosmetik, tapi begitu tahu kosmetik itu luas dan memang ini pekerjaan yang sebetulnya ya wajar gitu, pekerjaan yang masih wajar dilakukan oleh seorang cowok karena memang ini tuntutan pekerjaan. Jadinya sekarang udah lebih open minded dan menganggap itu suatu hal yang umum aja gitu untuk dilakukan sekarang. Padahal kan bisa gitu sembunyi-sembunyi di toilet gitu kak. Kenapa? Ini ya Allah. Sampai jauh-jauh ke mes. Capek juga. Itu ada lead time-nya ke toilet, berapa ATP kan yang harus aku habiskan untuk bolak-balik ke toilet. Iya. Oke, menarik banget ya cerita-cerita ini tuh. Mungkin lain kali kita undang lagi ya kali ya Harry ya, untuk mendengarkan cerita-cerita lucu lainnya di balik layar para paragonian ini gitu ya. Oke. Nah tadi kan R&D itu kan kerjanya di balik layar gitu, terus komersial kerjanya di depan layar gitu. Tapi punya peran yang sama-sama penting banget buat Paragon gitu kan. Keduanya harus sama-sama jadi cenayang gitu tadi kalau istilahnya Kak Bayu gitu ya, buat ngelihat tren saat ini dan yang akan datang juga gitu. Nah bedanya mungkin kalau R&D itu tadi harus tahu nih produk apa nih yang akan hype di masa mendatang gitu ya. Sedangkan kalau di tim sales harus ngeliat lagi nih channel mana nih yang kira-kira bisa memberikan income paling banyak, mungkin kayak gitu kali ya. Nah tapi kan aku dan teman-teman yang dengerin, apalagi backgroundnya bukan R&D atau sales gitu ya, pasti cukup bingung nih gimana sih cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. Nah mungkin dari Kak Bayu dulu gitu ya, gimana sih caranya menjawab challenge yang tadi gitu. Bagus tadi diralat ya, dari mas jadi kakak, karena aku masih kakak-kakak, betul. Iya betul. Oh ada beda ya mas sama kakak tuh ternyata. Nah untuk menjawab challenge yang tadi aku sebutin gitu ya, kalau dari aku pribadi sih aku lebih melatih diri lagi gitu untuk menjadi pribadi yang open minded, karena di industri kosmetik tuh open minded itu sangat penting gitu ya, karena dia sangat dinamis, dia sangat bergerak terus gitu trennya gitu, dan kita harus berani untuk menerima perubahan gitu, berlatih terus nggak baperan juga gitu balik, karena bergerak terus kan, jadi ada project-project yang kadang nggak jadi, project-projectnya di drop, cancel. Nah itu jangan sakit hati gitu, karena memang sudah tuntutan pekerjaannya seperti itu. Terus juga kita harus terlatih untuk kepo, tapi kok keponya in positive ways ya, bukan yang kepo-kepo urusan pribadi orang lain gitu ya. Tapi ada tren baru, kita penasaran gitu, ini tuh kayak gimana sih, dia pakai sistem formula yang seperti apa, apakah ini bahan bakunya baru, apakah ini aplikasinya menghasilkan suatu finish look yang baru. Nah kita harus kepo supaya kita tuh terpapar dengan tren-tren yang terkini sekarang tuh seperti apa.
gitu. Kemudian kita juga harus memperluas networking, kayaknya ini umum ya, maksudnya di seluruh bidang pun networking sangat penting gitu. Tapi kalau untuk di kosmetik, networking itu penting karena kita itu bisa mendapatkan insight-insight gitu dari supplier, dari prinsipal, dari konsultan terkait ada raw material baru, kemudian ada namanya prototipe baru gitu. Kemudian kita pun harus bisa menerapkan design thinking gitu. Jadi kita nanya ke konsumen nih, dengan adanya produk-produk kosmetik yang sekarang painnya tuh apa sih yang perlu diimprove. Nah itu biasanya kan kita dapat dari konsumen gitu, dari MUA gitu ya, karena mereka yang menggunakan sehari-hari, mereka yang merasakan pain and gain-nya. Iya, betul. Nah biasanya dari situlah muncul ide, insight untuk melakukan perbaikan atau improvement atau justru untuk menciptakan new product development ke depannya gitu. Terus jangan lupa dibarengi sama hard working gitu, karena kalau cuma planning, cuma mimpi, nggak dibarengi dengan action, kitanya hard worker gitu ya, kitanya nggak hard worker ya nggak akan terrealisasi juga gitu guys. Nah, setuju banget tuh sama yang dibilang sama Bayu gitu ya, harus open mind, harus mau belajar terus gitu ya. Nggak cukup puas dengan kondisi yang sekarang gitu, kita harus punya growth mindset. Nah, terus tim sales ini juga sering banget diminta untuk visit ke lapangan gitu. Sebenarnya buat apa sih? Jadi kalau misalnya kita cuman di balik meja kan ya udah, kita cuman tahu data-data yang tersaji di laptop kita gitu. Tapi kita nggak bisa atau jarang dapat insight dari data-data itu. Jadi harus dilengkapin dengan ke lapangan untuk ngupdate sebenarnya yang terjadi di lapangan di industri kosmetik itu kayak gimana. Nah nanti di lapangan tuh juga kita banyakin tuh diskusi dengan tim kita sama dengan customer kita, karena seringnya itu insight bagus tuh didapat ketika kita diskusi sama mereka, karena mereka kan yang sehari-hari terpapar sama industri kosmetik, sama marketnya kosmetik itu kan gitu. Jadi kita harus fokus apa yang menjadi kendala bagi mereka, terus ada update apa dari kompetitor, itu juga biasanya dapat infonya itu justru dari mereka gitu. Nah itu sih yang seringkali bisa ngebantu kita buat ngejawab challenge-challenge tadi gitu. Nah, ini kan kalian cowok-cowok nih yang kerja di beauty industry. Kalau misalnya selama ini udah bergabung dengan Paragon, apa aja sih suka dukanya di beauty industry itu? Boleh Kak Bayu dulu kali ya? Sebenarnya banyak ya, tapi mungkin yang bisa aku highlight yang pertama kalau sukanya dulu ya. Kalau sebagai R&D aku tuh suka yang kerasa bangetnya itu adalah ketika aku berhasil menciptakan produk gitu ya, dan produk tersebut tuh dipakai sama banyak orang gitu ya. Misalnya saudara, kemudian sama keluarga deket, dan mereka ngasih feedback, oh ini kok produknya bagus, senang buat makainya. Nah itu menjadi kepuasan tersendiri sebenarnya bagi seorang R&D, karena kita adalah orang yang dari nol banget gitu ya, nyampurin antara si bahan A, bahan B, aduk-aduk, kemudian filling, kemudian kita coba. Nah itu tuh kita benar-benar mulai dari nol, kemudian ketika produk tersebut sudah diproduksi massal dan kemudian dipakai oleh banyak orang dan orang-orang suka, itu tuh benar-benar sesuatu kebanggaan dan kepuasan tersendiri kalau bagi teman-teman R&D. Itu kemudian kalau dari aku yang cukup berkesan juga ketika di R&D adalah ketika aku berkesempatan untuk bisa belajar ke berbagai penjuru dunia gitu ya, untuk open our mind gitu ya, kemudian juga untuk belajar broaden our knowledge gitu, belajar banget banyak hal dari berbagai macam orang dan expert gitu ya, all around the world. Nah itu tuh merupakan kebanggaan tersendiri juga bagi aku, karena aku bisa diberi kesempatan untuk bisa mengenal banyak budaya gitu, untuk mengenal banyak pengetahuan dari berbagai macam orang pintar gitu di dunia ini gitu. Kemudian kalau dukanya tentu saja ketika gagal ketika development ya gitu, karena itu tuh suatu rencana yang diharapkan oleh perusahaan gitu untuk bisa punya suatu produk tertentu gitu. Nah ketika kita ada kegagalan dalam melakukan development tersebut, yang pastinya ada kesedihan gitu ketika itu terjadi gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman di R&D sekarang yang aku lihat, kita kalau ada yang kayak gitu tuh sama-sama saling mendukung lah satu sama lain, dan menjadikan kegagalan itu merupakan suatu pelajaran di mana kita itu harus memetik banyak hikmah dan juga pelajaran dari situ, supaya kedepannya tidak terjadi lagi dan justru menjadi semangat untuk bisa membuat produk yang lebih bagus lagi gitu daripada sebelumnya gitu. Nah terus yang bikin aku betah di Paragon ya selama ini adalah pertama ways of work-nya ya. Ways of work-nya itu sangat kekeluargaan di sini gitu. Jadi kayak hubungan antara superior dan subordinate itu luar biasa dekat gitu di sini. Tapi
tetap ya deket tapi still with respect gitu, bukan yang deket tapi kurang ajar gitu kan. Nah terus kalau di tim R&D sendiri, aku merasa tim aku ini sekarang adalah anak-anak muda gitu yang youthful, yang wild and young and free gitu ya kalau kata lagu mah ya gitu ya. Kemudian sangat open minded tuh untuk belajar hal-hal baru gitu. Kalau biasanya kalau orang-orang yang udah dewasa ya, lebih dewasa, kadang-kadang mereka kan sudah memakan asam garam kehidupan ya. Dimana kalau ada sesuatu hal yang baru, sistem baru gitu ya, itu tuh kadang suka defensif gitu, kadang suka sulit untuk masuk karena mereka menganggap bahwa sistem yang ada sekarang itu sudah yang terbaik gitu. Nah kalau R&D-nya Paragon karena mungkin masih anak-anak muda, jadinya ketika ada hal-hal baru, sistem baru, itu tuh eager to learn gitu dan mau mencoba untuk melakukan perubahan, untuk mencoba hal-hal baru. Nah itu tuh yang sangat mendukung R&D-nya Paragon untuk bisa dinamis gitu, karena kan tadi industri kosmetik itu sangat dinamis, sangat agile. Nah dengan adanya teamwork yang se-agile ini, yang se-open minded ini, itu tuh sangat membantu efektivitas dari kerja tim juga gitu dari aku. Nah dan juga continuous improvementnya juga kerasa gitu kalau di R&D ya, karena misalnya ada komplain apa, nah itu tuh kita nggak tinggal diam, tapi kita langsung berdiskusi, kita langsung berdeliberasi gitu ya untuk mencari akar masalahnya apa gitu, untuk melakukan perbaikan gitu, sehingga produk-produknya pun nggak yang stagnan tapi bisa dinamis juga untuk bisa lebih baik gitu. Nah kemudian Paragon ini kan punya mimpi bersama juga ya untuk bisa menjadi perusahaan global one day ya gitu ya, amin ya. Nah ini juga menjadi salah satu pemicu juga bagi aku gitu untuk lebih bersemangat lagi kerja di sini gitu, supaya pertama self development aku untuk bisa menjadi SDM yang berkualitas global, dan kemudian juga supaya aku bisa bermimpi gitu ya, aku menciptakan produk-produk yang memang bisa bersaing juga di skala global gitu, setara lah sama nanti Google gitu ya, amin ya. Itu sih dari aku. Amin. Mas Rashid gimana Mas Rashid? Ini sebenarnya sukanya tuh banyak banget ya. Ini boleh minta waktu 2 jam nggak buat ngelisin satu-satu sukanya kerja di sini? Boleh. 5 jam juga boleh. Aduh, nanti aku digetok di balik panggung ya. Jadi ya mungkin aku ceritain beberapa sukanya kerja di sini gitu ya. Karena kan industri ini tuh sangat dinamis banget ya, seperti yang tadi kita bilang. Nah, kedinamisan itu tuh ngelatih juga sih sebenarnya buat aku. Jadi aku harus bisa bersikap agile, kemudian harus cepat beradaptasi, selalu terdorong juga untuk berpikir kreatif gitu. Nah, ini tuh sebenarnya menjadikan self development buat aku sendiri gitu. Yang tentunya nggak hanya dipakai di dunia kerja ya, tapi bisa juga dipakai di keluarga buat kehidupan masyarakat gitu ya, cailah. Nah terus tadi juga yang aku highlight juga tuh sama kayak yang Bayu ya, ngerasa seneng aja gitu kalau misalnya ngelihat orang lain, apalagi inner circle kita gitu ya, keluarga, temen, pakai produk yang kita jual gitu. Berarti kan mereka itu percaya sama produk yang kita bikin, yang kita jual gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya, bukan kadang-kadang sih, sering kalau misalnya mudik gitu ya, pulang kampung, terus ngelihat di kamar atau di kamar mandi kok kayaknya wah itu ada produk kompetitor yang sebenarnya kita punya, seret langsung besok beli ganti gitu ya produknya di di kamar atau di kamar mandi itu. Nah terus kalau ngomongin duka sebenarnya bukan duka ya, cuman jadi kayak ini aja sih, karena memang industri kosmetik ini mungkin memang masih didominasi sama cewek gitu ya. Jadi aku sebagai cowok ya memang kadang-kadang suka roaming gitu di awal kalau misalnya ngebahas tren kosmetik. Kayak misalnya nih pas lagi meeting bla 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 bla, tiba-tiba ngebahas ya ini tren lipstiknya lagi lipstik ombre. Terus kayak mikir, ombre makhluk apaan tuh ya ombre gitu kan. Karena kan nggak tahu dan nggak ngupdate soal itu gitu. Nah baru pas dijelasin ternyata ombre tuh kayak gitu ya. Nah tapi itu ya udahlah, jadi bahan lucu-lucuan aja gitu ya. Overall sih sebenarnya lebih banyak sukanya karena lingkungan di sini tuh sangat positif dan juga suportif gitu. Nah pokoknya nih buat teman-teman semua, terutama yang cowok, nggak usah ragu-ragu deh kalau mau join ke Paragon. Apalagi kan sekarang Paragon udah ngeluarin produk Kaf ya yang memang segmennya buat cowok. Terus kalau aku ngelihat inovasi yang di Paragon ini keren-keren banget nih. Aku yakin banget sih ke depannya pasti Paragon juga bakal merambah ke kategori lain atau mungkin bahkan bisnis yang lain gitu. Jadi semakin besar peluang buat teman-teman semua bisa berkembang di sini. Pokoknya seru banget lah. Seru. Ya, oke. Gimana, Bal? Oke, nah kalau saran dari aku kali ya.
Kalau dari aku sih sukanya juga sama gitu, karena lingkungan kerja di Paragon tuh mayoritas anak muda gitu ya. Jadi semangat buat berinovasi tuh selalu ada. Terus para superior kita pun pinter gitu ngeliat kondisi kita gitu ya. Kalau misalkan mereka lagi ngobrol nih sama kita yang lebih muda gitu ya, mereka tuh ya udah bisa menyesuaikan aja gaya bicaranya gitu kan, obrolannya kayak gimana gitu kan. Jadi kita pun lebih leluasa aja nggak sih kalau mau diskusi sama superior kita gitu kan. Bahkan di HR, inget nggak sih Kari, kalau kita tuh suka banget curhat sama Pak Hasan gitu ya mengenai kehidupan setelah menikah gitu kan. Padahal masih belum pada menikah. Tapi sekarang Iqbal bisa curhat sama aku sekarang, Iqbal. Aku sudah jadi ibu-ibu sekarang, Bang. Oh iya benar. Gak usah ke Pak Hasan lagi ya. Gak usah, ke Ibu Riri aja. Oke, siap. Oke, itu sih sukanya ya. Kalau dukanya? Dukanya apa nih dukanya, Bal? Kalau dari aku dukanya mungkin karena populasi cowok di HR tuh masih dikit ya. Tapi alhamdulillahnya solid kita tuh kan. Tapi buat temen-temen yang ragu buat masuk Paragon tuh jangan khawatir gitu ya. Tadi seperti yang udah dijelasin sama Kak Bayu, sama Mas Rashid gitu kan, bahwa yang bikin formula, tim manufaktur, tim yang mendistribusikan, tim IT, tim komersial, itu tetap butuh cowok-cowok tangguh gitu kok. Dan mereka juga yang membantu mensukseskan bisnisnya Paragon hingga saat ini. Iya nggak sih Kak Riri? Iya. Jadi sekarang aku paham lah ya apa yang dirasain cowok-cowok yang ada di Paragon ini. Tapi kalau misalnya aku nih dari sisi perempuan gitu ya, seneng ada di Paragon karena memang populasi cewek-ceweknya itu lebih banyak daripada cowok. Jadi seneng gitu, banyak temennya. Ada yang masih muda, ada yang udah jadi ibu muda, ada yang sudah dewasa gitu ya. Jadi banyak banget lah temennya di Paragon itu. Buat laki-laki juga di luar sana gitu, kalau misalnya mau nyari jodoh nih, boleh banget loh. Paragon itu perempuannya cantik-cantik, pinter-pinter, ya nggak, Bang? Mas Rashid aja dapat 1. Betul. Waduh. Cantik paripurna pokoknya ya. Cantik paripurna. Betul, Mas Rashid aja udah dapet nih. Kamu kapan, Iqbal? Iqbal, kita tunggu ya. Oh, Kak Bayu dulu justru. Kak Bayu dulu. Aku udah dapat 4, sorry. Kak Bayu udah 4. Batas maksimum. langsung 4. Jangan. Jadi memunculkan ide baru gitu ya. Mungkin nanti di episode selanjutnya kita akan kumpulin nih cewek-cewek yang kerja di beauty industry. Mungkin sekalian nanti kita undang Mbak Vindi kali ya, buat klarifikasi bener nggak sih Mbak Vindi yang nyariin Mas Rashid, apa sebaliknya sebenarnya? Wah, memicu pertengkaran rumah tangga. Oh jangan. Oke, nah pokoknya buat temen-temen yang lagi dengerin, please DM kita gitu, biar kita bisa membahas tentang ngapain sih cewek kerja di beauty industry gitu ya. Pokoknya kalian nanti harus DM kita gitu. DM kemana? Oh iya, DM ke @grow@paragon ya. Iya betul, di Instagram ya, di Instagram. Nanti bakalan ada kita juga yang ngebales DM teman-teman gitu. Tapi nggak apa-apa sih, seru kayaknya ya kalau kita bisa ngelihat 2 perspektif gitu. Kalau sekarang perspektif laki-laki, mungkin next time-nya kita dengerin perspektif dari perempuan. Bener, seru banget. Nah tapi ngomong-ngomong nih, nggak kerasa ya kita udah hampir sejam ngobrol-ngobrol di podcast ini. Bener. Seru banget Seru nih banget. sama duo apa nih? Duo apa nih sebutannya? Duo MC kondang di Paragon ya. Jadi kita bisa tahu nih alasan cowok-cowok join di Paragon itu karena apa, dan supaya teman-teman juga nggak ketinggalan cerita seru-seru lainnya, please banget share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Betul banget, dan thank you juga nih buat Kak Bayu, buat Mas Rashid juga gitu ya Kari ya, di tengah kesibukannya mereka bisa datang sharing-sharing bareng kita ya Kari, sharing di podcast We Are Here ini gitu. Betul. Ya, sama-sama. Thank you juga Iqbal sama Dery. Mungkin nanti kalau misalkan dari pendengarnya ada yang mau ngedatangin lagi, nanti kita kontak lagi kali ya. Jangan lupa transferannya, Bal. Itu gampang Mas Bayu. Tanggal 28 nanti ditransfer sama Riri ya, Kak Bayu ya. Gaji bulanan ya. Enggak, Bay, nanti bukan minta transfer, tapi kita gantiin mereka di podcast ini ya, Bay. Ih, jangan kali. Itu mah berat. Ini mah kita baru cuman punya lapak ini, Mas. Jangan diambil. Kalian mah yang lain aja ya, acara-acara gede gitu. Waduh. Jangan.
Ya udah, mungkin sekian dulu ya. Oke, teman-teman, jangan lupa juga ya. Ya. Setiap hari Selasa kita juga akan buka Q&A. Jadi kalau misalkan teman-teman mau request kita bahas hal-hal lainnya di podcast We Are Here, boleh banget nanti tulis di sana ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, sampai ketemu teman-teman di R&D. Oke, Dadah. bye. Dadah.